Nah, halo semuanya, selamat datang di pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Yang pertama, kita klik play-nya dulu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kita pencet profilnya. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sali Pertiwi Kalestari. Program studi itu pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di sini ada tercantum NIM saya dan email saya. Dapat semuanya lihat. Baik, sekarang kita akan kembali ke awal. Nah, setelah melihat profil, kita lanjut ke kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi berbagai perubahan wujud benda serta energi panas yang terlibat di dalamnya. Yang kedua itu menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan wujud benda dan hubungan dengan energi panas melalui percobaan sederhana. Kita kembali, klik home. Kita akan lanjut ke materi. Nah, di sini dapat dilihat ya, perubahan wujud benda dapat berubah pada keadaan tertentu. Perubahan wujud benda dapat terjadi misalnya akibat proses pemanasan dan pendinginan. Itu contohnya. Nah, di sini terdapat 6 perubahan wujud benda, yaitu yang pertama itu mencair, lalu kedua mengembun, yang ketiga membeku, keempat menguap, dan yang kelima menyunglim, dan yang terakhir itu mengkristal. Kita mulai dari yang mencair. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa mencair itu merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke cair. Kalau misalnya nih, jika kamu meletakkan es krim di atas meja, maka es krim tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi cair akibat suhu ruang yang lebih panas daripada dalam lemari es. Lalu kita kembali. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu mengembun. Nah, jadi peristiwa mengembun dapat kamu amati pada gelas yang berisi air es yang dimana lama-kelamaan akan muncul titik-titik air pada permukaan luar gelas. Jadi, titik-titik air tersebutlah yang terbentuk karena adanya gas di sekitar gelas yang mengalami pendinginan ketika menyentuh permukaan gelas. Akibatnya, terjadilah peristiwa wujud menjadi cair. Oke, kita kembali. Lalu yang ketiga, membeku. Nah, membeku merupakan proses perubahan zat cair menjadi padat. Membeku terjadi akibat terjadinya proses pendinginan. Contohnya, peristiwa membeku adalah air yang kamu letakkan di dalam freezer, yang mana lama-kelamaan akan berubah menjadi es batu. Itu merupakan penjelasan dari proses membeku. Lalu yang keempat itu ada menguap. Nah, jadi kamu pernah lihat ibu memasak air di rumah? Nah, jadi air yang dimasak itu akan berubah menjadi panas dan mendidih. Ada sebagian air yang berubah menjadi gas ketika proses pemanasan tersebut. Nah, peristiwa itulah yang disebut sebagai menguap atau dengan menguap. Lalu yang kelima itu ada menyumblim. Nah, menyumblim itu merupakan proses perubahan benda padat menjadi gas. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa menjumblim itu dapat diamati dari penggunaan kampers ataupun kapur barus. Nah, kalau kapur barus kan kita bisa lihat ya, kalau dibiarkan di luar terlalu lama, lama-lama dia akan menjadi kecil dan mengecil gitu. Nah, itu salah satu proses dari menjumlim. Lalu yang terakhir itu ada mengkristal. Nah, jadi mengkristal itu merupakan proses perubahan benda gas menjadi benda padat. Misalnya nih, kalau teman-teman pernah melihat salju, nah terbentuknya butiran-butiran salju pada saat musim dingin ini merupakan salah satu contoh peristiwa mengkristal. Jadi, salju terbentuk ketika uap air di atmosfer terkondensasi langsung tanpa melalui zat cair. Nah, setelah kristal es terbentuk, akan turun
dan itu yang dinamakan dengan salju. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, saya punya beberapa kuis. Jadi sebelum memulai kuis tadi, di sini ada contoh soal dari kuis tersebut. Nah, contoh soalnya itu yaitu pilihan ganda. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut ke petunjuk soal. Oh, di sini ada petunjuk kuisnya, yaitu yang pertama, kerjakan soal berikut dengan benar. Lalu, yang kedua, pilihlah salah satu jawaban. Dan yang ketiga, klik A, B, C, atau D sesuai dengan jawaban Anda. Kita lanjut ke soalnya. Nah, di sini ada soal yang pertama. Ini dapat teman-teman baca semuanya. Kira-kira jawabannya apa? Coba kita cek A. Apakah jawabannya benar? Ya, jawabannya adalah mengampun ya. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Pas sudah ketemu jawabannya, coba kita cek dari A. Oke, jawabannya bukan A ya. Kalau B, oke, jawabannya adalah B, yaitu mencair. Nah, jadi sekian pembahasan kita pada kali ini. Materi ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.